Pernah gak sih ngerasa kejebak di perlombaan yang gak ada habisnya? Sibuk ngejar produktivitas, centang sana-sini to-do list, tapi pas malam, hati itu rasanya kosong. Kita punya semua aplikasi buat ngatur hidup, tapi justru kehilangan kendali atas aset kita yang paling penting, fokus kita. Hari ini kita bakal bongkar paradoks ini. Bukan pakai life hack biasa, tapi pakai sebuah framework radikal, langsung dari langit buat meretas ulang fokus kita. Coba kita jujur deh. Kurangnya fokus dalam sholat itu bukan sekedar masalah personal kamu doang loh. Ini adalah krisis psikologis yang sistemik di zaman kita. Dan solusinya, ternyata, udah diturunkan 14 abad yang lalu. Surah Al-Maun itu bukan cuma sekedar peringatan, tapi sebuah kerangka canggih untuk membangun kehadiran sosial yang mendalam. Yuk kita pelajari, gimana caranya mengubah gerakan sholat yang kadang terasa mekanis jadi katalisator perubahan dengan cara memprogram ulang otak kita untuk punya empati spiritual. Gimana nih kabarnya Sobat Quran? Semoga hati kita selalu nyambung sama Allah ya. Kali ini kita masuk ke topik yang seru banget dan mungkin sedikit jelek di hati. Masih di edisi pelajari bahasanya, rasakan kemujizatannya. Judul kita hari ini, Meraih Produktivitas Langit, Mengatur Ulang Fokus Hidup Lewat Hikmah Surah Al-Maun. Oke, kita mulai dari sebuah masalah yang kayaknya kita semua pernah ngalamin. Era digital ini ngasih kita segalanya di ujung jari, informasi, hiburan, koneksi. Tapi di saat yang sama, ia juga merampas satu hal yang paling berharga, fokus kita. Dan medan pertempuran terbesar dari krisis fokus ini seringnya terjadi di tempat yang paling suci, di atas sajadah kita. Disitulah perang antara khusyuk dan notifikasi terjadi. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pas takbiratul ihram, kita bilang Allahu Akbar. Tapi pikiran kita bukannya ikut membesarkan Allah, malah menciut mikirin daftar belanjaan, deadline kerjaan, atau balasan chat yang ditunggu-tunggu. Kita berdiri, ruku, sujud, tapi rasanya kayak robot yang lagi ngejalanin program, jiwanya nggak di situ. Kedengeran familiar kan? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Dan ini dia paradoksnya. Kita tuh terobsesi banget sama produktivitas, sama life hacks, sama getting things done. Kita baca buku, ikut seminar, download aplikasi, semua demi jadi lebih efisien. Tapi kita justru kehilangan koneksi sama sumber produktivitas yang sejati. Ini bukan kegagalan personalmu, ini gejala zaman. Jadi, buang jauh-jauh rasa bersalah itu, dan ayo kita cari solusinya bareng-bareng dari sumber yang paling otentik. Untuk ngobatin penyakit, kita butuh diagnosis yang akurat kan? Nah, untuk krisis spiritual ini, Allah udah nurunin alat diagnostik yang luar biasa tajam di dalam Al-Quran. Sebuah surah pendek yang rasanya nampar, tapi sekaligus menyembuhkan dengan kasih sayangnya. Inilah surah Al-Maun. Surah ini nggak dimulai dengan perintah atau larangan, tapi dimulai dengan semua pertanyaan yang nusuk langsung ke kesadaran kita. Aro'aita. Pernahkah kamu lihat? Pernahkah kamu renungkan? Siapa sih sebenarnya orang yang mendustakan agama itu? Pertanyaan ini bukan buat ngejudge orang lain, tapi justru maksa kita buat ngaca dan lihat lebih dalam, melampaui penampilan luar kita sendiri. Nah, disinilah keajaiban bahasa Al-Quran mulai terasa. Coba perhatiin pemilihan kata yukadzibu. Ini bukan sekedar kafara, yang artinya ingkar dalam hati. Para ulama, kayak Imam At-Tabari, ngejelasin kalau yukadzibu itu asalnya dari kata kadzaba, yang artinya bohong atau dusta. Ini nunjukin ada pengakuan di lisan iya saya beriman, tapi perbuatannya malah teriak sebaliknya. Iman di mulut, tapi pengkhianatan dalam tindakan. Sebuah kontradiksi yang fatal. Analoginya gampang deh, dan mungkin kita sering lihat di sekitar kita. Ada orang beli membership gym mahal, foto-foto pakai baju olahraga keren, posting di medsos pakai caption #healthy lifestyle, tapi tiap hari kerjaannya makan junk food dan maraton nonton serial. Klaimnya sebagai anak gym itu didustakan sama perilakunya sendiri. Nah, kira-kira begitulah gambaran pendusta agama menurut Al-Quran. Pengakuan tanpa pembuktian. Jadi, apa gejala pertama dari pendustaan ini? Perbuatan apa sih yang bisa membantah klaim iman seseorang? Anehnya, Allah nggak langsung menunjuk ritual yang salah atau kurangnya sholat malam. Dia justru menunjuk ke sesuatu yang jauh lebih fundamental. Sesuatu yang terjadi di jantung interaksi kita sama sesama manusia. Putusnya jembatan empati sosial. Coba kita ulangi ini, biar nancep di hati. Tanda pertama dari hati yang imannya lagi bermasalah itu bukanlah kurangnya ibadah ritual, tapi matinya kepekaan sosial. Bukan soal seberapa lama kamu sujud, tapi tentang gimana hatimu bergetar pas lihat penderitaan orang lain. Gimana kamu berinteraksi sama makhluk Allah yang paling rentan. Dan Allah langsung kasih contoh yang spesifik dan tajam banget. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.
Coba perhatiin baik-baik kata kerjanya, karena disinilah letak kedalaman makna dan diagnosa ilahi yang super presisi. Nah, di sini lagi-lagi kita dibikin takjub sama bahasa Al-Quran. Kata yang dipakai itu bukan yatruku, yang artinya meninggalkan, atau yuridu, menolak biasa. Allah milih kata yadukku. Para ulama ahli bahasa kayak Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kishaf ngejelasin kalau adakku itu artinya mendorong dengan kasar dan keras. Bayangin deh, ini bukan cuma pengabaian pasif, ini agresi aktif. Ini tindakan kekerasan, baik emosional maupun fisik, terhadap yang paling lemah. Ini nunjukin hati yang udah benar-benar beku dan kehilangan rahmat. Gejala berikutnya lebih halus tapi nggak kalah parah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak menganjurkan. Coba perhatiin baik-baik. Ayat ini nggak bilang dia tidak memberi makan, tapi dia bahkan tidak menganjurkan. Artinya level apatisnya udah kronis banget. Jangankan ngeluarin duit sendiri buat sekedar ngajak ngingetin atau menggerakkan orang lain buat berbuat baik aja dia udah ogah. Rasa peduli sosialnya udah mati total. Hatinya udah kayak black hole yang cuma nyedot buat dirinya sendiri. Oke, sampai di sini kita mungkin bertanya-tanya, terus apa hubungannya keras sama anak yatim dan apatis sama orang miskin dengan krisis fokus sholat kita? Koneksinya mungkin nggak kelihatan langsung, tapi disinilah kejeniusan Al-Quran. Ayat berikutnya bakal nyambungin semuanya. Allah bakal bawa kita dari gejala luar ini ke akar masalah di dalam, yaitu kualitas sholat kita. Fawailul lil musallin. Saya jeda sebentar. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Jujur, ayat ini harusnya bikin kita semua berhenti sejenak dan merinding. Gimana bisa orang yang sholat, ibadah yang paling kita anggap mulia, justru diancam dengan wail, sebuah kecelakaan besar atau lembah di neraka. Bukannya sholat itu harusnya jadi penyelamat? Nah, disinilah diagnosis ilahi mencapai puncaknya. Ini dia momen ahanya. Kuncinya ada di satu huruf kecil yang mengubah segalanya, an. Al-Quran gak bilang, alladzina hum fi sholatihim sahun, orang yang lalai di dalam sholatnya. Kalau lalai di dalam sholat, itu manusiawi. Lupa rokaat, pikiran melayang sesaat, kita semua pernah ngalamin. Tapi Allah pakai, alladzina hum an sholatihim sahun, lalai tentang sholatnya. Huruf an ini, kata para ahli bahasa, nunjukin kelalaian yang lebih fundamental, yang disengaja. Ini bukan lagi soal lupa di dalam sholat, tapi udah gak peduli tentang esensi, tujuan, waktu, dan hakikat sholat itu sendiri. Sholatnya cuma jadi cangkang kosong, sebuah rutinitas tanpa ruh. Fatal. Terus Allah rinciin lagi ciri sholat kosong ini. Pertama, alladzina hum yura'un, mereka yang riya. Sholatnya itu sebuah pertunjukan, sebuah performa. Tujuannya bukan buat nyambung sama sang pencipta, tapi buat dapat validasi dari makhluk. Persis kayak mentalitas postingan di media sosial. Sibuk nyari angle terbaik, filter tercantik, caption terkeren, bukan buat ngebagiin momen otentik, tapi buat ngumpulin like dan pujian. Energi spiritualnya abis buat pamer, nggak ada yang tersisa buat diserap ke dalam jiwa. Dan apa puncak dari semua ini? Wayamna'unal ma'un. Dan mereka enggan memberikan bantuan kecil. Lihat deh, gimana surah ini selesai dengan balik lagi ke masalah sosial. Hati yang sibuk ngebangun citra diri, yang energinya abis buat performa, gak bakal punya ruang tersisa buat peduli dengan tulus. Ngasih bantuan, bahkan yang remeh sekalipun kayak minjemin palu, rasanya berat. Kenapa? Karena gak ada nilai pamernya. Ini konsekuensi logis dari sholat yang orientasinya ke ego, bukan ke Allah. Oke, setelah diagnosis yang tajam dan mungkin agak nyakitin, sekarang saatnya buat resep penyembuhannya. Al-Quran gak pernah ngasih masalah tanpa solusi. Kalau surah Al-Ma'un menggambarin spiral ke bawah, dari sholat kosong ke hati yang beku, maka solusinya adalah dengan membalik spiral itu. Kita akan bangun kembali apa yang kita sebut sebagai produktivitas langit. Resepnya simple dan cuma 3 langkah yang saling nyambung. Pertama, benahi mesinnya. Fokus ke dalam diri. Benerin sholat kita dari sekedar performa jadi substansi. Sadari kalau sholat itu momen nge-charge energi ilahi, bukan beban kewajiban. Kedua, setelah mesinnya benar, bangun jembatannya. Biarin energi spiritual dari sholat yang khusyuk itu secara alami meluap jadi empati. Energi itu bahkan bikin radar sosial kita jadi aktif. Ketiga, dan ini yang paling penting, salurkan energinya. Jangan biarin empati itu cuma jadi perasaan. Wujudkan dalam aksi nyata. Mulai dari yang paling kecil, yaitu ngasih al-ma'un. Jadi, apa sih sebenarnya al-ma'un yang mereka tahan itu? Para ulama menafsirkannya sebagai segala sesuatu yang kecil, remeh, tapi bermanfaat buat orang lain. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ngasih contoh kayak minjemin kapak, atau panci ke tetangga, ngasih segelas air, bantuin ngangkat barang, bahkan senyuman yang tulus. Disinilah indahnya Islam.
Buat ngebuktiin imanmu, kamu nggak perlu melakukan hal-hal besar yang viral. Cukup dengan nggak nahan kebaikan-kebaikan kecil yang ada di sekitarmu. Cukup dengan jadi manusia yang bermanfaat. Jadi, Sobat Quran, mari kita tarik benang merah dari perjalanan kita memahami surah yang luar biasa ini. Kita mulai dari masalah modern yang kita banget ini, krisis fokus dan sholat yang terasa hampa, cuma sebagai penggugur kewajiban. Surah Al-Ma'un ngajarin kita definisi baru tentang produktivitas. Produktivitas sejati itu bukan soal nyentang banyak list di aplikasi to-do kita. Bukan soal seberapa sibuk kita kelihatannya. Produktivitas sejati adalah ketika ibadah vertikal kita ke Allah di atas sejadah, nyambung sempurna dengan ibadah horizontal kita ke manusia di tengah masyarakat. Itulah kesatuan yang utuh. Sholat yang benar, yang bukan cuma performa, bakal jadi jembatan kognitif. Sholat bakal memprogram ulang cara kerja otak kita, ngasah radar kita biar peka sama kebutuhan anak yatim dan orang miskin di sekitar kita. Sholat bakal ngebuka mata hati kita yang tadinya ketutup sama ego. Ingat ini, ketika sholatmu berhasil nyambungin kamu ke langit, ia pasti akan bikin kamu peduli sama bumi. Itulah produktivitas tertinggi, itulah produktivitas langit. Semoga Allah ngebimbing kita semua buat punya sholat yang hidup, yang bisa menghidupkan hati dan rasa peduli kita. Kita bakal lanjut ke topik paham Quran selanjutnya, jadi tetap ikuti edisi, pelajari bahasanya, rasakan kemujizatannya. Sekian dari saya, syukran jazilan, ilal liko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.